Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Warga Pabuaran, Kabupaten Sukabumi setiap hari bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit bambu, mereka butuh jembatan. Pelaku pembunuhan dan perampokan lansia asal Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Dede Rokayah akhirnya tertangkap. Pelaku ternyata keponakan korban. Jurnalis di Kota Sukabumi dilatih pengetahuan dasar kedaruratan saat bencana oleh Palang Merah Indonesia. Pelaku pembunuhan dan perampokan lansia asal Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Dede Rokayah akhirnya tertangkap. Pelaku yang merupakan keponakan korban membunuh karena masalah harta warisan. Apakah Anda masih ingat dengan seorang nenek bernama Dede Rokayah? Warga Lewesari, Kelurahan Kebon Lega, Bojong Loa Kidul, Kota Bandung yang ditemukan tewas di lantai 2 rumahnya pada 21 September silam. Korban ternyata dibunuh oleh keponakannya sendiri berinisial K gara-gara warisan. Dalam waktu 3 minggu, Reskrim Polsekta Bandung berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya berinisial K di wilayah Sukabumi. Peristiwa ini bermula saat pelaku mengunjungi korban untuk menanyakan hal terkait harta warisan bagian orang tuanya. Namun pertanyaan pelaku dijawab kasar oleh korban, hingga akhirnya pelaku kesal, kemudian pelaku membekap korban dengan bantal, mulut, tangan, dan kaki korban dililit lakban, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Awal mula dia bertamu sebagai keluarga, selanjutnya pura-pura istirahat, dan akhirnya pada saat pukul 23 korban dibekap pakai kain yang ini, pakai kain berikut lakban, dan akhirnya korban lemas dan sampai kehabisan napas. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga merampok harta korban, uang 16 juta rupiah dan perhiasan emas. Dan sejumlah uang berikut emas, dan ditanyakan oleh penyidik untuk kebutuhan sehari-hari dia. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 3 tentang pencurian kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 7 orang pengguna serta bandar sabu-sabu dan obat-obatan terlarang yang beroperasi di Tasikmalaya ditangkap. Salah satu pelaku merupakan pria lanjut usia. Selama 2 pekan terakhir, 7 orang pengedar dan pengguna sabu-sabu serta obat terlarang yang beroperasi di Tasikmalaya ditangkap polisi. Dari ke-7 tersangka, salah satunya merupakan lanjut usia. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 gram sabu-sabu yang telah dibagi dalam beberapa bungkus plastik. Dari beberapa tersangka ini, salah satunya ada yang sudah berusia lanjut, berumur 60 tahun. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah 2 tahun mengonsumsi sabu-sabu dengan alasan agar tubuhnya kuat. Dapatnya dari mana? BB-nya banyak ini, bagaimana? Ya. Beli dari Garut. Di Garut, BB-nya. Makai sama siapa? Makai sama siapa aja? Sama teman, sama Asep. Asep. Kenapa udah tua? Alasannya Pak? Ini Bapak kan udah tua nih, tapi kenapa masih makai gitu kan? Badan enak. Selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga menyita obat terlarang dari tersangka lain. Saat ini polisi masih memeriksa tersangka karena diduga selain menggunakan sabu-sabu, tersangka juga menjualnya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara.
Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Terbukti mengedarkan ganja, 2 orang pemuda di Cirebon ditangkap. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 1 kg ganja. Penangkapan terhadap 2 bandar narkoba berinisial DD dan IA berhasil dilakukan polisi usai mereka melakukan penyamaran menjadi pembeli atau undercover buy di jalur Pantura Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Setelah ditangkap, polisi kemudian menggiring kedua tersangka ke rumah kontrakannya di wilayah Kanggraksan, Kota Cirebon. Saat digeledah, polisi menemukan 2 besar paket ganja seberat 1 kg yang tersimpan rapih di balik lemari. Melaksanakan metode undercover buy untuk mengetahui terkait masalah penyalahgunaan narkotika ini. Dan akhirnya dilakukan penangkapan, tepatnya di sekitar Jalan Tengah Tani, di depan SPBU Tengah Tani, dan petugas kami berhasil mengamankan 2 tersangka. Tersangka pertama dengan inisial DD, tersangka yang kedua dengan inisial IA. Jadi total barang bukti yang bisa kita amankan adalah 1.109 gram atau 1 kg narkotika jenis ganja, 5 buah sigaret paper, 2 buah timbangan digital, 2 plastik klip berwarna bening, dan juga 2 handphone yang digunakan oleh para tersangka. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku sudah 2 bulan menjadi pengedar ganja dan berhasil menjual 5 kg. Ganja tersebut didapat tersangka dari rekannya di wilayah Sumatera yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Saat ini polisi masih memburu bandar besar yang berasal dari wilayah Sumatera. Kini hukuman 6 tahun penjara menanti kedua tersangka. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Seorang pria tewas tersetrum di kios penjual jus di wilayah Sukmajaya, Kota Depok. Diduga pria ini hendak mencuri karena pemilik kios tidak mengenali korban. Jasad pria ini pertama kali ditemukan oleh pemilik kios jus bernama Suproyono saat akan membuka tokonya. Penemuan ini kemudian dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Sukmajaya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian di Jalan Raya Haji Dimun, Sukmajaya, Kota Depok langsung melakukan pemeriksaan dan identifikasi jasad korban. Diduga korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik. Menurut pengakuan pemilik kios, ia tidak mengenal korban. Ia hanya menemukan korban sudah tergeletak kondisi meninggal dunia di dalam kiosnya. Begitu datang ya kita kaget aja kan, artinya terus kita lapor ke polisi. Dia sudah geletak, Bapak datang sudah geletak di lantai. Udah geletak. Oh, dia masuk dari mana emang Pak? Kalau nggak salah jendela, kalau nggak salah ya. Dari jendela. Karena itu pintu kan tertutup. Pak, apa? Ya? Dia niat mencuri atau seperti apa? Nggak ngerti juga, kita nggak bisa mengidentifikasi Iya. Bapak tidak kenal? Baru melihat sama sekali? sama sekali. Ya. Diduga pria ini hendak melakukan pencurian. Saat ini polisi telah membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga saat ini identitas korban belum diketahui. Nahyudi melaporkan dari Kota Depok.